Kisah Santo Filipus Neri. Filipus Neri dilahirkan pada tanggal 22 Juli 1515 di Florence, Italia. Keluarganya termasuk golongan bangsawan. Namun, saat Filipus kecil, kekayaan keluarganya semakin menurun. Walaupun demikian, Filipus Neri tetap menerima pendidikan yang baik dari para biarawan di biara Dominikan di Florence, San Marco. Filipus kecil dikenal sebagai sosok yang baik dan ceria bagi teman-temannya. Sentuhan tangan Filipus, bahkan kehadirannya saja, sudah cukup menyembuhkan hati siapa saja yang sedang berduka. Pada tahun 1533, ketika usianya 18 tahun, Filipus dikirim untuk tinggal bersama pamannya di San Germano untuk belajar berdagang, tetapi tidak ada sama sekali minatnya dalam berdagang. Malahan, ia lebih sering menggunakan waktunya untuk berdoa di sebuah kapel di atas bukit. Saat itu, Filipus memperoleh nubuat dalam suatu penglihatan bahwa ia mendapat panggilan merasul di Roma. Lalu, ia meninggalkan keluarganya dan pindah ke Roma. Di Roma, Filipus belajar filsafat dan teologi selama 3 tahun. Sebelum akhirnya, ia memutuskan untuk hidup layaknya sebagai seorang petapa. Pada tahun 1548, Filipus membentuk kelompok persaudaraan Tritunggal Maha Kudus. Kelompok tersebut beranggotakan kaum awam yang menawarkan bantuan bagi para peziarah yang datang ke Roma. Organisasi ini berjalan dengan baik dan kelak menjadi rumah sakit Santa Trinita Pellegrini yang terkenal di Roma karena merasakan panggilan yang begitu kuat untuk menjadi seorang iman. Kemudian Filipus pun masuk membiara. Dan pada tahun 1551 ia ditabiskan menjadi seorang imam. Kemudian Filipus ditugaskan di gereja di San Girolamo. Bagi umatnya, Filipus adalah seorang imam yang spontan, tak dapat ditebak, menyenangkan, serta penuh dengan humor. Semua orang kudus selalu penuh dengan pengharapan dan sukacita, tetapi pada Neri, pengharapan dan sukacita itu tampak lebih nyata. Ia selalu melihat sisi baik dari semua peristiwa, baik peristiwa gembira maupun sedih yang dialaminya. Demi pertumbuhan rohani umatnya, Filipus senantiasa menyediakan waktu bagi siapa saja dan kapan saja. Ia pun memperhatikan, memberi dukungan, serta nasihat menurut kepentingan mereka masing-masing. Nasihatnya itu juga membawa dampak yang besar sehingga berguna bagi perkembangan gereja secara menyeluruh. Filipus pun amat populer sebagai seorang bapa pengakuan sebab ia pandai membaca hati orang dan memberi penitensi yang membantu mereka berbalik dari dosa-dosa mereka. Ia juga membantu umatnya mengatasi kelemahan-kelemahan mereka dengan membuat mereka tertawa dengan lelucon-leluconnya. Sukacita Filipus segera memikat hati umatnya, terutama para kaum muda. Ia mengadakan kegiatan-kegiatan untuk membimbing hidup kerohanian mereka dengan doa, misa, diskusi, pendalaman iman, paduan suara, dan sebagainya. Ia mengadakan prosesi kunjungan ke 7 gereja di Roma dengan perhentian-perhentian di masing-masing gereja untuk berdoa, berdevosi, menyanyi, menari, dan berpiknik. Jumlah kaum muda yang bergabung semakin lama semakin banyak. Di antara mereka, banyak pula yang kemudian tertarik untuk menjadi seorang imam, hingga pada akhirnya terbentuklah
kongregasi oratorian. Nama oratorian dipilih karena mereka bisa berkumpul secara teratur di sebuah ruang doa. Filipus dan oratorian segera menjadi pusat kehidupan orang beriman di Roma. Namun, beberapa penguasa gereja iri kepada Filipus. Mereka merasa terancam dengan gerakan oratorian. Oleh karena itu, Filipus diperintahkan untuk menghentikan segala kegiatan oratorian. Filipus tentu saja kecewa, tetapi ia menghadapi semua rintangan itu dengan humor, kerendahan hati, dan ketaatan. Hingga pada akhirnya, pada tahun 1575, Paus Gregorius ke-13 merestui kongregasi oratorian tersebut dan mengizinkannya untuk melakukan segala kegiatannya kembali. Bahkan mereka dihadiahi sebuah gereja Vallicella, tetapi lebih dikenal hingga sekarang sebagai Casa Nova atau Gereja Baru. Pada hari mereka memasuki Gereja Baru pada tahun 1577, para oratorian juga melakukan arak-arakan ke kota. Kemudian kita lanjut di part 2 bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.